Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa muridina wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu salisatu wal isruna, dan adapun maqalah yang ke-23. An Abdullah bin Mubarak, dari Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu, radhiya semoga memberikan ridho siapa Allah anhu kepada Abdullah bin Mubarak. Anahu sesungguhnya Abdullah bin Mubarak itu qala sudah berkata, siapa Abdullah, inna rajulan sesungguhnya seorang laki-laki, hakiman yang ahli hikmah. Jadi yang disebut ahli hikmah atau hakiman itu wawa, adapun yang disebut hakim itu man orang-orang yu'rafu, ya'rifu yang mengetahui siapa man al-umuro kepada banyak suatu perkara. Jamaah mengumpulkan siapa rajulan hakiman al-hadisa kepada hadis. Fakhtaro maka memilih siapa rajul minha dari hadis. Ayat al-hadisu artinya hadis-hadis al-majmu'ati yang sudah dikumpulkan. Hadis yang sudah dikumpulkan. Jadi ada seorang laki-laki yang dia itu sudah mengumpulkan hadis. Hadis yang dikumpulkan tadi arba'ina, 40 apanya, alfan ribunya. Minal ahadisi dari hadis-hadis al-muntaqati yang sudah terangkat. Artinya itu sudah kuat gitu ya, istimewa. Jadi ada seorang laki-laki yang dia itu sudah mengumpulkan, menghafalkan 40.000 hadis. 40.000 hadis. Nah, kalau Imam Bukhari itu yang beliau hafal tuh 600.000 hadis. Itu ya. Kalau ini yang dia kumpulkan 4.000 hadis. Dari 4.000 hadis yang istimewa yang dia hafalkan tadi, sumahtaro, Pak Janis hafal berapa? Sumahtaro lalu memilih siapa rojul minha dari 40.000 tadi. Ay arba'ina alfan artinya dari 40.000. Arba'atu alafin kepada 4.000 hadis. Minal ahadisi dari hadis-hadis al-musaffati yang sudah terpilih atau tersaring. Jadi dari 4.000 hadis tadi, 40.000 tadi dipilih-pilihnya lagi yang paling penting menurut beliau. Dapatlah dia 4.000 hadis. Dari 40.000 dapat 4.000, berarti 10%. Tersaring menjadi 10%. Sumahtaro lalu memilah-milah atau memilih siapa rojul minha dari 4.000 tadi, ay al-arba'ati alafin dari 4.000 tadi, arba'ami'atin dia mengambil 400 hadis. Jadi dari 40.000 disaring dapat 4.000. Dari 4.000 disaring lagi menjadi 400. Minal ahadisi dari hadis-hadis al-mustakhrijati yang dikutipnya, yang dikeluarkannya. Sumahtaro lalu memilih lagi siapa rojul tadi minha dari 400 tadi, ayat al-baratil mi'atin dari 400, arba'ina kepada 40 apanya, hadisan hadisnya, mubajjalan yang di apa istilahnya, diagungkan atau dihormatkan, diteragungkan ya. Jadi menjadi 40 hadis.
Sesudah dipilih dari menjadi 40 hadis tadi, sumahtaro, lalu milih lagi siapa rojul tadi, minha dari 40, ayil arba'ina artinya dari 40 hadis, disingkat lagi atau apa itu namanya, dipersingkat lagi, arba kalimatin menjadi 4 kali kalimat, dari 40.000 jadi 4.000, dari 4.000 jadi 400, dari 400 jadi 40, dari 40 hadis menjadi 4 kalimat. Ayat arba'u jumalin artinya 4 kumpulan. Minal ahadisi dari hadis-hadis alal mustakhlisati yang sudah murni. Ihdahunna adapun salah satu dari 4, itu yang pertama lataskonna, jangan terikat. Siapa kalian semua bimroatin dengan seorang perempuan, istri. Ini pokoknya perempuan, entah istri entah bukan ya. Maksudnya tuh dengan perempuan ya percaya ya tidak gitu loh. Paham maksudnya? Jangan dipercayai 100%. Jangan percaya amat. Maaf Ripita ya. Nah itu. Tapi itu hadisnya begini, maksudnya makolahnya begini ya. Jadi kalau dengan perempuan itu jangan percaya 100%. Nah itu. Karena hati wanita tuh mudah terbagi. Nah, kalau dalam kitab Mahabbah itu hati wanita itu dalam sekali detik itu bisa menyintai 3 sampai 4, bisa menyimpan 3 sampai 4 di hatinya secara bersamaan. Nah, itu kalau perempuan tuh begitu. Entah ya tidak saya tidak tahu. Itu nanti tanya sama perempuan-perempuan lah ya. Itu dalam kitab Mahabbah itu begitu. Nah, ayla tatma'inna artinya jangan apa tuh mengambil pedoman atau tenang siapa kalian ilaiha kepada seorang perempuan. Jangan kok kamu terasa nyaman dengan perempuan. Kalau hati kita mulai ada terasa nyaman dengan perempuan, nah itu mulai harus hati-hati. Berarti mulai kita itu hampir-hampir tergelincir. Nah ya, wala tak tamanna, yaitu dirasa dewek-dewek. Nah itu, aku ini macam mana ya? Nah gitu. Apa kiranya tuh nyaman, apa macam mana dengan? Nah itu sudah hati-hati kalau laki-laki. Nah berarti ada tanda-tanda ibaratnya yang dilarang tadi. Nah itu pacik ya. Nah hati-hati. Wala tak tamanna, dan jangan percaya amat siapa kalian semua kepada perempuan. Pokoknya yo tidak tadi loh. Jadi kalau kata para ulama itu anggap seorang perempuan tuh macam kitab Israiliyat. Yo iya yo tidak. Lah itu begitu. Disuruh jangan ibaratnya apa tadi? Jangan tenang atau jangan nyaman atau jangan percaya amat dengan perempuan tadi. Di waktu kapan? Ala kulli halin, di tiap-tiap hal. Tentang apapun itu. Jangan percaya amat. Nah itu. Kalau perempuan bisa ngomong jangan percaya amat sama laki-laki. Nah kalau di sini malah jangan percaya amat dengan perempuan, itu loh. Jangan dibalik ya. Nah, bala Buddha balik wajib li rajuli kepada laki-laki minal ghirati dari rasa cemburu. Nah, dari rasa cemburu. Karo hati sirkatil ghairi artinya harus benci bahwa dia itu disamakan dengan orang lain fi haqi di dalam haknya laki-laki tersebut. Umpama nih, kok itu istri kita, ya jangan kita ndak cemburu kalau dia menyamakan kita dengan laki-laki lain. Kok dia di hatinya ada laki-laki lain, nah itu begitu. Dan dari segala hal, kok kalau dengan perempuan itu harus begitu. Jangan percaya amat, ya tidak gitu. Nah, tapi kalau kok kalian tuh sudah ibarat percaya amat lah, atau orang sekarang tuh apa nyaman, wah jangan coba-coba. Itu tanda-tanda kerusakan di kita. Tanda-tanda kita nak jadi apa kemarin tuh? Diperbudak. Nah, dengan hal itu. Apa iya Pak? Ya, tes kalau tidak percaya. Kaki apa-apa nurut. Nah, itu kalau sudah mulai nyaman, sudah mulai percaya itu sudah itu. Nah, ya tidak, tapi kitabnya tulisannya begitu. Ini ndak nyinggung siapa-siapa loh Pak Janis ya. Tulisannya begitu loh ya. Kakek dikiranya macam itu pula Bang Edi ya.
Tulisannya tuh begitu, tinggal baca. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, dari 4.000 hadis tadi sampai hingga disaring hingga sampai 4 kalimat. Yang pertama, jangan percaya amat dengan perempuan, jangan terikat amat dengan perempuan, bahaya. Sejarahnya dari mulai Nabi Adam hingga besok di yaumul kiamah, ya, itu 90% yang menjadikan terplesetnya laki-laki itu perempuan. Pak Guru telap macam tuh. Tidak telap saya juga. Salah satu saya fitnah yang tidak telap tuh perempuan. Nah, itu ya. Apalagi muridnya. Gurunya tidak telap kalau fitnah kok tentang perempuan. Qala al-mu'allif rahimahullah, asal sudah digoda dikit ya sudah. Nah, sudah macam-macam itu pikirannya. Nah, itu begitu. Maka ya usahakan. Walaupun gurunya ya belum telap tapi ya latihan. Nah, muridnya ya latihan, gurunya ya latihan, sama-sama latihan, itu begitu. Wasania itu dari yang kedua, itulah taktarunna, jangan terbujuk betul atau tertipu benar siapa kalian semua bil mali dengan harta. Ailatadunnu, artinya jangan sampai menyangka siapa engkau al-amna, kepada nyaman atau aman minal halaki, dari kerusakan, bisa babil mali, sebab adanya harta yang banyak. Falam takfid, dan tidak menjaga siapa engkau al-umur pada perkara-perkara. Wala takun, dan tidak ada siapa engkau itu mahdu'an, tertipu bikasrotil mali, dengan banyaknya harta. Ala kulli halin, di tiap-tiap perkara, di tiap apapun itu. Nah, jadi kita itu butuh harta, tapi tidak semuanya bisa diselesaikan dengan harta. Itu maksudnya begitu loh. Ya kita ya butuh, namanya masih di dunia ya butuh harta. Yang pertama tadi, namanya kita masih di dunia ya butuh wanita. Yang kedua, kita di dunia ini ya butuh harta, tapi jangan jadi apa ya istilah, terikat betul sehingga melalaikan segalanya. Itu maksudnya begitu. Bala Buddha artinya balik wajib, minal ikhtiyati, dari hati-hati. Wa min tadkiril akhirati, dan dari mengingat daripada akhirat. Jadi pokoknya harta itu di tangan, jangan sampai ke hati. Wanita juga atas namanya, itu istri kita segala macam, jangan sampai menjadikan hati kita itu kita menjadi budaknya. Nah, itu begitu. Nak ngaji tidak boleh, nak sedekah tidak boleh, nak berbuat baik tidak boleh, jangan begitu. Harta juga begitu. Harta yang baik itu bagaimana sih? Ya tadi yang pertama, bahwa harta itu di genggaman kita, bukan di hati kita. Yang kedua, harta itu menjadikan kita gunakan menjadi fasilitas kita untuk semakin kita itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempermudah kita untuk menjadi fasilitas kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terbalik. Karena adanya wanita kita malah jadi nggak ngaji, jadi nggak ke masjid, jadi nggak sholat, jadi kurang beribadah kepada Allah, ya kan? Sama, nak baru nak ida, nah ya, pokok jangan begitu. Ini perintahnya loh begitu. Yang kedua masalah harta ya begitu. Jangan sampai harta kita itu menjadikan kita lalai. Yang biasanya kita sempat ngaji gara-gara suatu kerjaan atau harta kita nambah jadi nggak sempet. Yang asalnya kita sempat sholat berjamaah gara-gara harta kita, gara-gara usaha kita, kita menjadi tidak sempat. Yang biasanya kita mampu untuk sholat rutin 5 waktu, gara-gara ada entah nambah kebun atau nambah harta atau nambah pekerjaan, kita jadi sholatnya kotor. Lah itu berarti harta-harta yang model-model seperti itu adalah harta yang membujuk kita atau menggiurkan kita, menjadikan kita semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau di sebaliknya itu berarti itu harta yang bermanfaat untuk agama dan untuk dunia akhirat. Itu begitu. Disikapi sendiri. Wasalisu, dan yang ketiga, la tahmil, jangan mengambil beban siapa engkau, mu'addataka,
kepada adatmu, malatutikuhu ma kepada suatu beban, latutikuhu yang tidak mampu siapa engkau kepada beban tersebut. Level kita kemarin dulu ya. Kita levelnya apa? Levelnya anak ya anak. Apa kewajibannya anak? Orang tua. Guru, murid, rakyat, pemimpin. Nah, gitu. Jadi hiduplah di levelmu. Beban yang kamu mampu itu apa? Nah, itu diusahakan semaksimal mungkin gitu. Jadi umpama jadi makmum yang baik ya bagaimana? Jadi orang tua yang baik ya bagaimana? Jadi anak yang baik itu loh bagaimana? Dan lain sebagainya. Ya itu. Itu caranya begitu. Hiduplah di levelmu yang kira-kira beban itu kamu mampu. Ya sama, umpama kok beban nak pengen ini, pengen itu, ya kan? Pengen mobil, kebun, istri 2, 3 umpama. Ya kalau tidak mampu jangan. Bahaya. La tahmil mu'addataka ma la tutikuhu. Kalau mampunya istrinya satu wae Pak Janis ya. Jangan nak pengen 2 bahaya. Ya, jangan kita membawa atau memikul beban yang bukan kekuatan kita. Itu begitu ya. Qala sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aslu kulidain, adapun pokok daripada tiap-tiap obat atau penyakit itu adbaro data pencernaan. Iya, maknanya Pak? Dingin. Rawahu Daruqutni, rawahu meriwayatkan kepada hadis siapa Daruqutni. Aslu kuli, pokok dari tiap-tiap obat. Itu albaro data memaknainya pencernaan itu Pak. Pencernaan. Ya boleh ada makna lainnya dingin itu boleh, barodah memang dingin. Tapi dimaknainya pencernaan. Rawahu meriwayatkan kepada hadis siapa Daruqutni. Oh ini begini berarti ya. Keliru ini berarti maknanya. Kalau di sini kok maknanya pencernaan. Jangan ibaratnya tuh menanggung apa makdad. Apa? Perut Pak Yusi maknanya muaddataka itu. Apa adat? Lambung. Seharusnya maknanya memang begitu. Kamu jangan membebani dirimu dengan kebiasaan yang tidak kamu mampu. Kan begitu itu maknanya. Di situ di mananya apa Pak? Sama ya, begitu ya. Jadi di situ hadis itu macam mana maknanya? Aslu kulidain al-barodah. Oh, sumber setiap penyakit adalah dingin. Rawahu Daruqutni, gitu ripita maknanya. Anak-anak dari sahabat Anas, wa bin Nisani dan Ibnu Sani. Wa Abu Nuaimin dan Abu Nuaim. An Ali dari Ali, wa an Ibnu Sa'idin dari Ibnu Sa'id. Wa an Zahri dan dari Zahr. Aslu kulladain artinya pokok dari tiap-tiap penyakit itu al-muta'alliqatu yang berhubungan bil mu'tadi dengan apa itu namanya? Adat atau umum at-tahmati, at-tuhmati. Apa maknanya, Pak? Pencernaan perut. Yang kurang baik. Jadi pokok daripada penyakit atau asal daripada penyakit, tiap-tiap penyakit itu berhubungan dengan perut atau isi perut. Nah, itu. Ya, itu. Wahya adapun bil mu'tadi at-takhoma atau al muta'alliqatu bil mu'tadi at-takhoma, bahwasanya yang disebut perut tadi loh, mengenyangkan dengan perut tadi loh. Itu idkhalu ta'ami memasukkan makanan ala ta'ami atas makanan yang lain. Rakus. Jadi makanan ini belum habis, masih ngunyah, sudah dimasukin lagi. Masih ngunyah dimasukin lagi. Yang tadi belum melorot.
pisang sudah masuk, apa itu namanya, roti masuk, apa masuk, belum turun sudah dimasukin lagi, duren masuk. Nah, itu maksudnya begitu. Tapi enggak apa ini maksud ini loh ya. Tulisannya begitu. Ai itu kalau to'am alat to'am. Makanan di mulutnya belum keluar, belum turun, sudah dimasukin lagi. Wakada demikian juga sarbul ma'i, adapun minum air. Akibat to'ami di setelah makan. Nah, ini kalau di sini ini maksudnya kita makan tuh ditunggu dulu. Jangan makan, masukin makanan terus minum, disuruh nunggu maksudnya. Nah, itu ya. Ini kan di sini begitu. Itu salah satu penyebab kita menjadi sehat. Nah, itu begitu. Au baina to'ama ini atau di antara dua makanan. Qabla hadmin sebelum tercerna. Qabla admil awali sebelum tercerna yang awal. Jadi makanan tuh masuk ke mulut kita, itu ini di mulut ini belum selesai nih. Sudah dijejelin lagi ya kan. Belum sampai ke bawah ya kan. Mulutnya baru menang sebentar sudah dimasukin lagi. Jadi pokok penyakit itu adalah dingin tadi. Yang dingin maksudnya itu memasukkan sesuatu ke perut kita tadi, yaitu idkhalu to'ami ala to'am, memasukkan makanan pada makanan yang masih ada di mulut kita atau belum turun. Demikian juga memasukkan makanan masih makan yang ada, artinya di mulut itu masih ada belum turun, sarbul ma'i akibat to'ami, minum air yang langsung dari sesudah makan. Makanya Pak D orang Jawa itu biasanya, ini orang Jawa ya, nah, entah kalau yang sudah di sini. Itu dulu waktu saya tuh masih bujang-bujang kecil, asal kita tuh kok makan, sudah makan kok sambil minum, makan suap, dua suap, kok minum, makan sesuap, dua suap, minum, kena marah mbah, kena marah datuk, kena marah nyai, jangan gitu makan tuh, makannya diselesaikan dulu, sudah selesai makan baru minum, itu begitu. Itu membuat kita sehat. Nah, itu begitu. Ya, itu. Atau ya tadi termasuklah lagi makanan yang turun ke perut itu belum selesai dicerna, sudah kita masukin lagi. Rakus ya. Itu yang nomor 3. Yang nomor warabi'atu dan yang nomor 4. La tajma', jangan mengumpulkan siapa engkau minal ilmi dari ilmu. Yaitu ilmu-ilmu lah yang fauka yang tidak bermanfaat apa ilmu tadi kepadamu. Jangan mengumpulkan, mencari ilmu yang kiranya enggak manfaat pada dirimu. Jangan mengumpulkan ilmu, jangan mencari ilmu yang kira-kira tidak bermanfaat pada dirimu. Nah, ya pokoknya dipikir sendirilah. Ada manfaatnya pun enggak gitu loh. Paling mentok dapat sebentar terus hilang lagi, kan enggak ada manfaatnya. Kadang bikin ruwet malah. Pokoknya apalah situ ya. Pokoknya jangan mencari ilmu yang kalian tidak butuh. Nah, kurang lebih begitu maksudnya di sini. Carilah ilmu yang kira-kira kamu membutuhkannya. Nah, maksudnya begitu. Nah, sudah bisa dipahami ya. Nah, contohnya apa-apa nanti cari sendiri. Qala sudah berkata siapa rajulun, seorang laki-laki, li Abi Hurairah kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sesungguhnya saya itu uridu menginginkan siapa saya. An ata'allamu jika belajar siapa saya al ilma kepada ilmu. Wa khafu dan takut siapa saya an udhi'uhu jika menyanyiakan siapa saya kepada ilmu. Ada seorang laki-laki ngomong kepada Abu Hurairah, wah Abu Hurairah, saya tuh sebenarnya pengen belajar itu, pengen ngaji. Cuman saya takut yang saya belajar itu saya nggak bisa mengerjakannya. Faqala, maka berkata siapa Abu Hurairah maka cukup bitarkika dengan meninggalkanmu lil ilmi kepada ilmu apa idha'atuhu menyia-nyiakan ilmu. Kiranya tidak bermanfaat untuk dirimu, tidak usah dipelajari. Belajar wae apa yang bermanfaat untuk dirimu. Wa qala dan sudah berkata siapa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, min maka bidi syaitani, itu termasuk dari kerusakan setan. Tipu daya setan ya.
Itu termasuk tipu dayanya setan, tarkul amali, yaitu meninggalkan beramal, khaufan karena takut, min ayyakula, jika berkata siapa annasu manusia, innahu sesungguhnya orang tadi itu murain, pamer. Jadi termasuk tipu daya setan. Diingat-ingat betul-betul ini, diingat betul-betul Pak Janis ya. Kata Imam Syafi'i, termasuk tipu dayanya setan itu adalah orang tuh tidak mau beramal karena takut dikato pamer sama orang. Pak Janis nak sodako, takut dikata orang pamer. Nak ke masjid tidak jadi, takut dikata orang pamer, dan lain sebagainya. Contohkan sendiri. Maka itu termasuk tipu daya setan. Wah, aku takut pamer, sehingga tidak jadi ngamal, nggak jadi berbuat. Nah, ya. Iya Mbak. Nah pergi ngaji ayo pamer, wes tuwek kok ngaji, gue apa? Nah, umpama. Itu termasuk tipu daya setan. Nah, itu begitu. Li'ana tadhirul amali, karena menampakkan amal itu minta min naz'ati syaitani, termasuk mencabik merusak apa ya? Mencabik, melepas, merusak daripada setan, bil kulliyati dengan semua-muanya. Bil kulliyati dengan semua muktadirin yang menjadi alasan. Jadi intinya begini. Pak Lupi atau siapa saja itu ibaratnya mengerjakan amal itu, entah riya atau ndak riya, entah pamer ndak pamer, ikhlas nggak ikhlas, mau mengerjakannya, lah itu termasuk sudah mengalahkan daripada setan. Nah, kita kok mau sujud, ya? Nah, begitu. Apapun yang terjadi kok mau mengerjakan, maka itu sudah merusak setan. Nah, itu begitu. Walal mu'alif rahimahullah. Kalau tidak jadi, ya kan? Kalau dikata orang tadi kok Pak Janis tidak jadi, Bang Firman tidak jadi, itu malah menyenangkan setan. Itu begitu. Kok jadi, jangan tidak jadi. Walal mu'alif rahimahullah. Pak Janis adan, ya kan? Dikata orang gini, terus tidak jadi adan, jangan. Nah, itu begitu ya. Nah, itu diingat-ingat. Qolal mu'alif rahimahullah. Ini diterangkan di sini dulu. Jadi ada 4 kalimat yang diringkas dari 40.000 hadis. Yaitu yang pertama apa tadi? Jangan percaya amat dengan perempuan. Yang kedua, jangan tertipu dengan harta. Yang ketiga, jangan memenuhi diri kita dengan makanan. Yang keempat, jangan mencari ilmu yang kira-kira tidak kamu butuhkan. Nah, itu begitu ya. Nah, kalau menurut Pak Janis kok butuh ya dicari. Nah, cuman kalau Pak Janis butuh, menurut Pak Rozak kok Pak Rozak gak butuh, ya Pak Rozak jangan ikut. Nah, gitu umpama kan itu. Nah, itu begitu. Umpama ilmu kata apa tadi, kata Pak Mulis, ilmu apa pelet. Nah, Pak Janis butuh umpama. Pak Rozak gak butuh umpama. Ya Pak Rozak jangan ikut. Pak Janis wae wong Pak Janis yang butuh umpama. Ya. Falau waqafna, maka jika berhenti siapa kami al ibadah kepada ibadah, alal kamali atas tidak ada atas kesempurnaan, li udrin karena suatu udur, al istigholi yang menyibukkan bisain dengan sesuatu minal ibadati dari ibadah, wadalika yang demikian itu yujibu mewajibkan kecepatan. Falau waqafna, maka jika diam siapa kita, artinya tidak mau bergerak, kita tidak mau berbuat, kita tidak mau bergerak al ibadah kepada ibadah, alal kamali atas kesempurnaannya, lita'adzuri karena suatu lita'adzuril istigholi karena alasan sibuk, bisain dengan sesuatu, minal ibadati dari suatu ibadah. Andaikan kita tidak mau berbuat amal dikarenakan sebab ngatokan sibuk, nah ya, wadhalika dengan demikian itu yujibu mewajibkan al-butolati kepada kebatilan. Alatihia adapun kebatilan tersebut itu aksogor di syaitoni, pokok atau intisari daripada tujuannya setan.
Kita tidak jadi berbuat baik, ya. Apa alasannya? Nggak sempet. Ada pernah kita ngomong begitu? Nah, ngapa nggak ke masjid? Nggak sempet. Ngapa nggak sholat? Nggak sempet. Ngapa nggak ngaji? Nggak sempet. Ngapa nggak sedekah? Nggak sempet. Ngapa nggak silaturahmi? Nggak sempet. Maka itu maksud dan tujuan setan kita ngomong begitu tuh. Nah, sudah dipahami ya. Jangan ngato-ngato nggak sempet. Nah, itu maksud begitu. Oh, kesempatan tuh yang punya Allah, kok kita ngaku-ngaku nggak sempet ya. Walida, karena itulah alasan Allah sudah berkata siapa ba'dum sebagian para ulama. Siru ilaullahi urjaw wa makasiro. Siru, berjalanlah siapa kalian semua. Ilaullahi kepada Allah urjan. Walaupun dalam keadaan pincang, wa makasiro dan bercerai-berai atau pecah memecah. Kalau dalam yang lainnya ada tambahannya Pak ya. Siru ilaullahi urjaw wa umyaw wa makasiro. Berjalanlah kalian semua menuju kepada Allah, baik dalam keadaan pincang, buta, ataupun pecah, memecah. Artinya gini, apapun, seberapapun apanya, kadarnya maksudnya, seberapapun kadarnya, itu kita harus berusaha macam mana menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan diem baik. Apapun caranya, kita apapun caranya dan kadarnya, kita harus berusaha menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pincang-pincang. Ya artinya pelan-pelan gitu. Wa umyan, dan ibaratnya tambahnya umyan ya. Dan juga dalam keadaan buta, ngeraba-ngeraba. Yang penting berusaha menuju kepada Allah. Wa makasir, atau pecah memecah. Maksudnya pemecah memecah itu wah sulit sekali. Nah itu ya itu. Wa qala, dan sudah berkata siapa al-imamu Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man, adapun barang siapa itu ta'allama, belajar Al-Qur'an kepada Quran, adzomat, maka akan menjadi agung apa qimatu, harganya orang tersebut. Orang kok mau belajar Al-Qur'an atau yang berhubungan dengan Quran, qimatu, harganya, nilainya. Nah, nilainya atau harganya orang tersebut. Orang kok mau belajar Quran, walaupun telah dari Iqra, ya, maka menurut Imam Syafi'i itu dia lebih tinggi nilainya, lebih agung nilainya. Lah macam mana tidak? Bismillahirrahmanirrahim 19 kali 10, paling sedikit. Bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya 19. Nah, dan dijanjikan barang siapa baca Quran per huruf, paling sedikit pahalanya 10 kebaikan. Jadi Pak Rosa baca Bismillahirrahmanirrahim, atau belajar Bismillahirrahmanirrahim, atau ngajari Bismillahirrahmanirrahim, itu seminimalnya Pak Rozak sudah dapat 190 kebaikan. Minimal itu. Kalau bacanya sambil punya wudhu, dikali 10 lagi. Nah, kalau bacanya ya sambil punya wudhu, dan plus ngajar ditambah 10 lagi. Lah kalau kok bacanya, oh terbalik ya, bacanya kok sambil punya wudhu dan sambil sholat, itu ditambah 10, dikalikan 10 lagi dari itu. Pak Rozak bacanya karena ngajarin orang, dikalikan 10 lagi. 10 kali berapa tadi itu? Nah itu begitu. Makanya harganya atau nilainya tinggi. Nah itu. Waman, dan barang siapa itu ta'alama, belajar al-fiqha kepada fikih, naila, maka akan mendapatkan siapa orang tersebut qadruhu. Apa maknanya Pak? Kemampuannya orang tersebut. Macam mana itu maknanya di situ? Fikih, cerdik. Nah, kecerdian ya. Nah, barang siapa kok mau belajar fikih, Pak Lupi belajar Fathul Qorib dan lain sebagainya itu ya, maka berarti Pak Lupi itu menurut Allah cerdik, pinter. Nah, karena belajar sesuatu yang berguna untuk Pak Lupi itu. Itu lain lagi itu. Lain pembahasannya kalau pinter meloloi ya. Waman, dan barang siapa itu akataba, menulis siapa seseorang al hadisah kepada hadis,
qawiyat maka kuat apa hujjatuhu, hujahnya orang tersebut. Artinya itu omongannya itu, istilahnya itu hujahnya itu kuat. Nah, karena dia dengan hadis. Jadi yang pertama itu Quran, yang kedua fikih, yang ketiga baru hadis malah. Itu. Wa mang ta'allama. Barang siapa kok belajar, ta'allama baman dan adapun barang siapa itu ta'allama belajar siapa orang tersebut, al-hisaba kepada ilmu hitung, jazala melimpah apa yuhu pendapatnya, iya Pak ya, pendapat ya. Pemikirannya fasih ya. Maka fasih daripada pemikirannya orang tersebut. Waman dan adapun barang siapa itu ta'allama belajar al-arabiyata kepada bahasa Arab, roko maka akan lembut apa top watanya orang tersebut. Orang kok paham bahasa Arab, maka tentu wataknya akan menjadi lembut. Waman dan barang siapa itu lam yasun tidak menjaga siapa orang tersebut nafsahu kepada dirinya, ya lam yang fa'hu maka tidak bermanfaat untuk orang tersebut apa ilmunya orang tersebut. Orang kok tidak mau menjaga nafsunya, maka ya berarti dia ilmunya tidak bermanfaat. Nah, itu begitu. Jadi para sebagian ulama mengatakan apapun yang terjadi, seberapapun kadarnya, kita harus berusaha untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya beribadah, berusaha ya. Terus Imam Syafi'i berkata, barang siapa kok belajar Al-Quran, maka nilainya menjadi tinggi. Barang siapa kok belajar fikih, maka kemampuannya menjadi tinggi. Dan barang siapa belajar hadis, maka hujahnya menjadi kuat. Barang siapa kok belajar hisab, perhitungan, maka dia akan cerdik. Barang siapa kok belajar bahasa Arab, maka wataknya akan menjadi lembut. Barang siapa tidak mau menjaga dirinya, tidak menjaga kehormatan dirinya, maka ilmunya tidak bermanfaat. Wal maqalatu rabi'atu wal isruna, maqalah yang ke-24. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.